dalam puasa. Wah, banget seperti ya, Miss. Ya, Iya, materi kali ini. maksudnya apa ya? Dalam puasa ya. Ada yang perhatikan tidak? Iya. Kali ini, ayo, Siap. Ada solih-solihah semua sudah disediakan belum? Oh, Dan buku pengisinya? Silakan yang belum dipersiapkan alat tulisnya dipersiapkan kembali untuk dan merangkum materi hari ini. untuk merangkum materi hari ini dan untuk mungkin solih-soliha ada yang mau bertanya tentang materi kita hari ini bisa ya Miss ya ditanyakan langsung di kolom komentar. Di kolom komentar nanti insya Allah akan disampaikan. Iya, ada Kak Ustadz kami. Lanjut aja ya Miss ya. Langsung aja mungkin ya Miss. Hari ini kita sambut Pak Ustadz Ali. Assalamualaikum Pak Ustadz Ali. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah lancar ya Pak. Ambilin buku tulis seserah apa aja. 5E ada isi. Nggak kedengeran. Mudah-mudahan rahmat dan salam senantiasa dilimpah Allah kepada Allah Muhammad SAW, para sahabatnya, para ahli keluarganya, dan kita semuanya selaku umatnya yang senantiasa taat menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah yaitu digolongan orang oleh Allah segolongan umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Alhamdulillah sore hari ini insya Allah Al-Fakir akan menyampaikan materi kajian Ramadan ya, terjebak orang dalam berpuasa ya Pak. Iya, atau bisa dengan kata lain ya bahkan ya. Bahkan atau perangkap bagi siapa ini? Bagi orang yang berpuasa. Ternyata ada yang puasa tapi tertipu dengan puasanya. Sebelum saya sampaikan jauh lagi, kami mulai terlebih dahulu dari ayat yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, ya, itu tentang kewajiban umat Islam, orang yang beriman menjalankan ibadah puasa Ramadan ini di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, ayah bunda ada di sekalian, juga pemirsa di mana Anda berada. Sebagaimana kita tahu bahwa sesungguhnya setiap ibadah, ada kata-kata ibadah berarti luas sekali ya Ustaz ya. Ibadah itu tidak hanya sholat,
Ya, benar. Tidak hanya berpuasa, Ya. tetapi lebih dari itu. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'al wal aqwal az-zahirah wal batinah. Bahwa ibadah adalah segala aktivitas. Nama bagi segala sesuatu yang sifatnya umum. Baik zahir maupun batin, ya, yang tentunya yang diridhai oleh Allah. Nah, jadi tidak hanya terbatas masalah sholat atau puasa atau haji atau yang yang mahdoh saja, tetapi lebih dari itu adalah juga bisa dinamakan ibadah. Nah, kembali ke tema bahwa sesungguhnya setiap ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu mempunyai dua sisi yang beriringan, mempunyai potensi yang selalu beriringan. Di satu sisi potensi kalau kita menjalankan dengan baik dengan sesuai dengan ketentuan syariat, ya, memenuhi rukunnya, syarat-syaratnya, insya Allah akan menjadi ladang pahala kita di akhirat. Tapi di sisi lain, kalau ibadah yang kita kerjakan tersebut ternyata tidak memenuhi ketentuan yang semestinya, nah, rukunnya tidak dipenuhi, syarat sahnya, syarat wajibnya, ataupun hal-hal yang merusakkan, yang membatalkan tidak diperhatikan, nah, itu akan menjadi fitnah, akan menjadi ujian, akan menjadi bencana, akan menjadi dosa buat kita di akhirat. Sebagai contoh, sering kita mendengar di dalam surah Al-Ma'un, ya, di Al-Quran, surah Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5. Di sana kita pasti juga sudah tahu semuanya, ya, bagaimana bunyi ayatnya, bagaimana maksudnya, dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah, sedikit saya sampaikan bahwa di dalam surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5 diterangkan di sana bahwa fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ibadah dalam hal ini adalah sholat mempunyai dua sisi potensi yang beriringan. Ada kalanya potensi pahala yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Jangan dinyalain. Ada lagi syarat-syarat sah, perhatikan. Di antaranya di sana bahwa ada syarat sah. Syaratnya sholat itu di antara harus menutup aurat. Nah, menutup aurat ini bagian dari syarat sahnya sholat yang kita kerjakan. Kalau kita sholat dengan tidak menutup aurat, atau aurat kita terbuka tapi kita didiamkan saja, tidak kita segera perbaiki, kita tutupin, tentunya ini akan merusakkan syarat sahnya, otomatis merusakkan sholat kita. Ya, ternyata apa? Ternyata ada perbedaan ya sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu ketika mengerjakan sholat ada beberapa perbedaan auratnya. Nah, untuk laki-laki kita mungkin sudah mafhum bahwa auratnya laki-laki ketika melaksanakan sholat itu adalah baina surati wa rukbati. Sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab As-Safinatun Najah, ya, karya Syekh Nawawi Banten, bahwa baina surati wa rukbati, yaitu sesuatu yang terletak di antara pusar dan lutut. Ini aurat bagi laki-laki ketika sholat. Nah, sedangkan aurat bagi seorang perempuan ketika sholat adalah seluruh tubuhnya, seluruh badannya, kecuali juga yaitu masih wal wajhi wal kafaini, yaitu selain muka atau wajah dan kedua
Nah, ini terbuka. Selain itu harus ditutup serapat mungkin, jangan sampai ada celah atau ada terlihat, baik dari kanan, kiri, depan, belakang harus tidak boleh terlihat. Nah, berkaitan dengan auratnya perempuan, ini terkadang kita perlu teliti atau perlu seksama bagaimana cara kita memakai mukena ini. Terkadang mukena banyak sekali dijual di pasaran ya, ada yang model terusan, ada yang model potongan ya seperti itu. Nah, tentunya semua dari yang terusan maupun yang potongan ini mempunyai plus minusnya sendiri. Nah, di antaranya kalau yang potongan yang sambungan antara ada atas, ada bawah, ada atasan itu ada sisi negatifnya mungkin ketika i'tidal atau takbir atau ihram ini kelihatan auratnya tangannya, faktor hati-hati gitu ya. Terus kalau yang terusan barangkali ketika sujud mungkin telapak tangan kita di atas mukena yang kita pakai. Katakan bahwa auratnya perempuan ketika sholat adalah semua badannya kecuali muka dan dada. Nah, muka itu mana batasnya? Kita harus tahu itu. Ya. Muka dari sisi horizontal mendatar adalah antara telinga kanan ke telinga kiri. Ini muka. Jadi muka itu bukan hidung, bukan pipi, bukan ini, tapi keseluruhan dari sini terus ini muka. Dari sisi horizontal yang mendatar. Ini Maka dari sisi vertikal adalah dari ujung rambut, ya, ujung tumbuhnya rambut di Dahi. dahi, sama aja lah ya, dahi. Ya, dari tumbuhnya rambut sini sampai ke bawah, nih sampai dagu persis. Nah, ini harus terbuka. Kalau selain itu harus nah, terkadang saya pernah melihat itu di anak-anak yang hanya tidak di sini, tapi di sini, di leher. Ingat, ini perlu diperhatikan semuanya bahwa ketika memakai mukena dengan posisi leher kelihatan ya dari arah depan sampai ini aurat harus ditutup. Jadi tidak boleh segini. Kalau segini di leher berarti ada setelah leher yang melihat, berarti ada aurat yang terbuka. Nah, ini tolong diperhatikan. Nah, jadi semuanya ya yang sore hari ini mengikuti kajian podcast pada kali ini. Termasuk dahi, ini juga diperhatikan. Makanya ketika kelebaran bisa dikencengin dengan lah atau yang lainnya supaya di bawah dari persis, tidak lebar tidak ke belakang ya, longgar. Termasuk dahi juga jangan tertutup sampai tidak terlihat dahinya. Itu menyebabkan tidak sah sujud kita. Otomatis ya sholat kita. Karena anggota sujud harus kita perhatikan. Yaitu pertama adalah dahi yang terbuka atau minimal ada sebagian dahi yang jangan sampai semua dahi tertutup. Ini tidak sah. Nah, kalau ada yang terbuka, cuma afdolnya bagusnya nanti turuan. Nah, ini terbuka, tidak boleh ada rambut yang lewer ke bawah, apapun istilahnya terlihat. Terus, ya kalau bisa seperti itu. Nah, putus-putus. Ya, terus selain dahi, kedua telapak tangan ini juga harus terbuka, artinya harus tidak menggenggam atau miring. Nah itu. Terus dua lutut kita ini juga posisi di lantai atau di dada, ya. Termasuk kedua dari jari kaki kita. Jadi ada tujuan kita, sujud yang harus kita terapkan di situ. Dua telapak kaki, jari-jarinya ya. Sebenarnya tidak harus semuanya jari-jarinya, sebagian ditutupi. Karena jari manusia nggak sama tingginya. Ada yang agak mundur seperti itu tulis ya, yang kelingking ini agak belakang, agak pendek, sementara yang
ada kejepit agak panjang. Jadi minimal sebagian dari jari-jari itu kita ikat ke lantai dada. Jadi ada 2, 4, patokannya dahi, bukan hidung. Nah, dahi mati. Maaf, kenapa bukan hidung? Tapi dahi ditekankan ke sajadah, hidung juga itu sunnah kalau hidung ya. Nah, kenapa patokannya bukan hidung? Kenapa patokannya tidak hidung tapi dahi? Karena hidungnya manusia, orang Indonesia sama orang luar beda. Ada yang mancung ya, ada yang mancung ke dalam balik ya. Patokannya dahi atau jidat ini orang seluruh dunia hampir sama. Antara orang Inggris, orang Amerika, orang Indonesia, orang Jawa, orang sama. Tidak ada yang menjunjung ke depan atau terlalu tidak, tapi hampir sama. Tapi kalau hidung berbeda. Dan makanya patokannya yang ketika kita sholat adalah dahi, kemudian ditempelkan juga. Dan hal seperti ini yang tadi saya bilang di awal bahwa harus kita perhatikan. Jangan sampai kita terbiasa sholat, tapi kalau kita itu ternyata ada hal yang sehingga tidak. Itu diantaranya mungkin belum masalah waktu, masalah wudhunya, atau cara bersucinya, ini juga jisnya, ini juga banyak hal yang harus kita perhatikan itu. Kembali ke materi podcast hari ini atau sore hari ini, yaitu jebakan bagi orang yang tadi sholat, sekarang nggak. Nah, selanjutnya apakah puasa juga ada dua potensi yang beriringan? Artinya satu sisi bisa berpahala, sisi yang lain bisa mendatangkan dosa bagi kita? Tentunya ada potensi-potensi kalau kita memperhatikan, orang menyadari bahwa itu sebenarnya tidak boleh dikerjakan, dan sebenarnya itu batal malah kita lakuin. Nah, ini nih hal seperti ini yang harus diperhatikan. Iya. Mengurangi ya Pak ya. Mengurangi, bahkan bisa menghilangkan pahala. Tidak hanya mengurangi, bahkan bisa membatalkan pahalanya, menghanguskan pahalanya. Insyaallah. Alhamdulillah. Jangan sampai kita bertemu kepada Allah, jangan sampai menimpa kita. Di antara ada 2 hadis yang menjadi pijakan atau menjadi patokan kita ya untuk hati-hati dalam mengisi Ramadan, menjalankan ibadah puasa di dalam Ramadan ini, dan melaksanakan ibadah sunnah-sunnah di dalamnya. Yang hadis yang pertama mengatakan begini, rubba shaimin laisa lahu min syiyami waju. Dalam redaksi yang lain dikatakan bukan rubba tapi kam shaimin laisa lahu min syiyamihi waju wal afsu. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi. Artinya apa? Bahwa banyak orang yang berpuasa, tidak sedikit orang yang menjalankan ibadah puasa, tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasa yang tersebut kecuali hanya lapar dan haus. Begitu juga banyak orang yang menjalankan qiyamul lail, manqoma tadi ya, qiyamul lail, atau misalkan salat tarawih di bulan Ramadan, tetapi tidak mendapatkan pahala dari salat tarawih tersebut. Karena apa? Ya, tentunya ada hal yang tidak diperhatikan. Hanya mendapatkan capek, bergadang saja. Itu. Nah, itu hadis yang pertama. Ini menjadi peringatan dini buat kita untuk mawas diri, untuk berhati-hati. Kok ada ya orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan pahalanya, hanya mendapatkan lapar dan haus. Capeknya saja berarti ya Pak Ustaz. Iya. Hadis Nabi ini benar. Ini bukan kata siapa, kata Rasulullah. Ini yakin ini benar adanya, kita harus mawas diri. Kita harus bagaimana nih supaya puasa kita tidak sia-sia, supaya puasa kita itu benar-benar tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Hadis yang kedua itu pada hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh doa dari malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi Muhammad ini naik ke atas mimbar, ya. Nah, itu
belum sampai menyampaikan sabdanya, ya Rasulullah sudah berkata begini, amin, amin, amin 3 kali, saudara, 3 kali, amin, amin, amin. Kemudian para sahabat terheran-heran, kenapa ya Rasulullah engkau mengatakan amin, amin, amin sebanyak 3 kali, gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, menjelaskan bahwa malaikat Jibril, Allah melaknat, kata malaikat Jibril, Allah melaknat orang yang melewati puasa Ramadan, tapi tidak diampuni dosanya. Itu doa dari malaikat Jibril, ya, pada Allah yang diaminkan oleh Nabi Muhammad. Masya Allah, Ramadan dilaluinya, tetapi tidak diampuni dosanya. Sayang sekali. Nah, yang kedua, amin yang kedua, kenapa bisa amin yang kedua, yaitu Allah melaknat, kata malaikat Jibril, ya, Allah melaknat orang yang menjumpai orang tuanya masih hidup tapi tidak membuatnya masuk dalam surga. Artinya orang tersebut tidak berbakti pada kedua orang tua. Juga diaminkan lagi oleh Nabi Muhammad. Amin. Yang ketiga, doa dari malaikat Jibril, Allah melaknat malaikat Jibril, ya, Allah melaknat orang yang ketika nama dari Nabi Muhammad disebut tapi tidak menjawabnya. Padahal itu ringan sebenarnya, tapi tidak menjawabnya. Makanya Rasul menjawab amin. Itu 3 alasan kenapa Rasulullah berkata amin, amin, amin sebanyak 3 kali waktu naik ke atas. Yang pertama tadi ini karena melewati Ramadan tapi tidak diampuni. Yang kedua, orang yang menjumpai orang tuanya masih hidup tapi tidak membawanya dalam surga. Tapi yang ketiga, orang yang disebut nama Nabi Muhammad tapi tidak mau membaca salawat atas kepada Nabi Muhammad. Padahal satu ringan. Wassallallahu alaihi sallallahu alaihi Muhammad, yang lainnya banyak sekali salawat. Nah, itu. Nah, itu hadis Nabi yang menjadi peringatan buat kita supaya berhati-hati dalam menapai Ramadan, ya, dalam menjalankan aktivitas puasa Ramadan, ya, pada orang tua berbakti harus yang mempunyai adab ramah sopan yang baik pada orang tua, juga ketika sebut nama Nabi Muhammad. Nah, malah di dalam kitab yang intannya nasihat akan di sana bahwa inna fil jannati syajaratan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada pohon, ada sebuah pohon. Tusama haulab, yang bernama pohon haulab. Wa 'alaiha asmarun, dan di atas pohon tersebut ada buah-buahnya, ada buahnya banyak. Buahnya tersebut jadi begini. Wa akbarum minat tufah, wa azharum minar rumman, lebih besar daripada apel, buah apel, lebih kecil daripada buah delima. Wa ahla minal asli, lebih manis daripada madu. Buah tersebut. Wa asadu bayadun minal bani, lebih putih daripada. Terus wal yanu minal zubdi, dan lebih lembut rasanya daripada rusa. Ya, ada di dalam surga itu sebuah pohon namanya buah haulab, pohon haulab. Ini buah haulab. Nah, ini tadi, ya, lebih besar dari apel, lebih kecil dari delima, ya kan, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih lembut daripada buih lautan. Nah, kemudian suatu bertanya, qala Abu Bakar Siddiq, man yaquluha ya Rasulullah? Abu Bakar bertanya, untuk siapa ini buah ya Rasulullah nantinya? Abu Bakar pada Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, qala, man sami'a ismi fasalla alayya huwa yaqulu. Artinya, siapa orang, Rasul, yang disebut namaku, kemudian orang tersebut membaca salat padaku. Nah, maka orang tersebut adalah orang tersebut yang akan makan buah yang lain buah. Masya Allah. Makanya ini bisa ditetapkan dalam keseharian kita, ya, sebenarnya, ya. Ketika disebut nama Rasulullah, kan biasanya di event-event pengajian-pengajian, ya, di event kultum atau tausiah yang lain, itu diterangkan di awal mukaddimahnya ada, ya. Marilah kita sanjungkan sholat Nabi Muhammadnya.
kata Muhammad ini kita langsung kayak sallallahu alaihi. Kita biasakan supaya bukan karena supaya kita makan buah tadi, supaya Allah senang dengan aktivitas dengan apa namanya yang kita sholatin tersebut. Sholatin kita lakukan tersebut, masa Rasulullah sendiri senang. Nah, buahnya nanti kita bisa memakan buahnya. Itu. Nah, rasanya ayah, bunda, adik-adik, serta pemirsa semua di mana berada, rasanya menjadi penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana bisa ya puasa, tapi bisa membuat kita jadi celaka. Puasa bisa membuat kita jadi pahala. Ya. Puasa, kita puasa, tapi sia-sia. Nah, setidaknya ada 4 perkara. Nah ini adik-adik boleh dicatat ya, atau disiapkan pulpen dan tulisan bukunya ya, untuk dicatat barangkali ya. Itu adalah setidaknya ada 4 perkara atau hal yang bisa, kalau kita kurang hati-hati, itu bisa merusakkan pahala puasa kita, bahkan bisa membatalkan puasa kita. Kalau membatalkan puasa kita, berarti puasa kita nggak sah di bulan-bulan lain. Kalau hanya batal pahalanya saja, berarti puasa tetap sah. Tapi tidak ada pahala, itu tidak usah diganti. Nah, ini harus kita perhatikan. Yang pertama apa? Langsung saja bahwa 4 hal tersebut yang membuat kita sia-sia puasanya adalah, pertama adalah puasa tapi tanpa dibarengi dengan keikhlasan. Puasa yang tidak dibarengi dengan keikhlasan itu bisa karena puasanya itu karena yang selain Allah. Selain Allah. Padahal ikhlas ini adalah ruhnya amal. Ikhlas ini ruhnya amal. Ikhlas ini apa ya ibaratnya hal pokok, hal penting yang harus tanpa keikhlasan. Aduh. Di dalam kitab Mutamna Ajrumiyah dikatakan bahwa an-nasu halikun ilal alim, al-alimun halikun ilal alimun, al-alimun halikun ilal mukhlisun, al-mukhlis ala hadrin atim. Apa artinya? Bahwa semua manusia akan rugi. Kecuali siapa? Orang yang berilmu. Ilal alimun. Al-amilun halikun ilal amilun. Orang yang berilmu masih rugi. Orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, orang yang mengamalkan ilmunya pun itu masih rugi juga. Tidak ikhlas. Makanya ikhlas ini adalah di tempat yang itu warning buat kita yang pertama, bahwa ketika menjalankan puasa kita harus ikhlas karena Allah saja. Bahwa ini benar-benar kewajiban dari Allah. Jadi mungkin kita berbeda dengan anak-anak ya. Kalau anak-anak mungkin niat puasa ikhlasnya menjalankan ibadah puasanya itu bukan murni karena Allah, tapi semoga saja karena Allah ya. Tapi ya kita maklumi karena masih anak-anak ya, cara berpikir belum dewasa, belum mengetahui, hanya bersifat imbalan ya. Jadi begini. Jadi puasa, ada yang puasa karena nanti akan diberikan musibah. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena asik nanti diberi oleh ayah. Kalau misalnya full, misalnya 30 hari ya Pak ya puasanya, biasanya nanti dikasih reward dari ayah bundanya. Ya seperti itu ya. Itu yang pertama ya. Terus ada lagi niat puasa karena apa? Bukan karena diet. Ada yang supaya saya puasa karena ini ya. Biar langsing ya Pak. Terus ada lagi niat karena puasa itu apa ya? Karena nggak enak sama teman, nggak enak sama mertua, nggak enak sama karena atasan kita puasa, kita juga puasa. Karena itu. Nah, kalau karena selain Allah seperti yang tadi saya sebutkan, itu berarti tidak tulus puasa kita. Tidak karena Allah. Padahal diterangkan di sana di dalam hadis yang lainnya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya bahwa siapa orang yang berpuasa imanan wa ihtisaban dengan dasar karena Allah, ucapan dan mengharap ridhonya Allah, yang pahalanya Allah, maka akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni itu
dosa-dosanya. Allah. Ini, tapi syaratnya apa? Imanan, sabar, bukan karena ikhlas. Baik, Pak Ustadz, Ya, terima yang kasih pertama. untuk tausiahnya. Nih, kita ke sesi tanya jawab belum? Lihat semua. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chatnya ya. Boleh di kolom chatnya ditulis pertanyaan yang kalian ingin sampaikan kepada Pak Ustadz Ali. Dari mana Mas Bia? Ada dari kelas? Belum ada. Karena belum ada yang baik, itu yang pertama. Tadi saya sampaikan 4 hal yang bisa kalau kita tidak ada dalam jangka puasa bisa tidak sakit atau tidak sia-sia puasa kita. Yang kedua yaitu adalah kita puasa tapi tidak mengetahui atau kurang mengetahui, kurang mengetahui atau mengetahui tapi tidak secara benar semuanya, ya. Kurang perhatikan juga mengenai apa hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Ya, padahal kita tahu ya, mungkin adik-adik juga sudah mempelajari tentang hal-hal atau hukum-hukum yang berhubungan dengan puasa. Dan sahnya puasa, terus ada hal-hal yang membedakan puasa. Ada yang disunahkan ketika puasa. Ini kita kurang mempelajari, kurang mengetahuinya. Nah, karena kita kalau mempelajarinya, sehingga dianggapnya sudah betul, padahal ada yang tidak benar. Nah, ini harus kita perhatikan, ya. Seperti misalkan begini, kita harus tahu hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Segala sesuatu yang masuk dalam rongga perut, makanan, minuman, ya, asam masuk dalam rongga perut kita, ini yang membatalkan, merusakkan puasa kita. Belum muntah dengan sengaja, ya kan? Datang bulan bagi yang perempuan, murtad, ini juga bisa merusakkan, membatalkan puasa kita. Tidak hanya pahalanya, tapi juga puasa. Yang kedua ya, jadi makanya kita harus selalu mengkaji ya, mempelajari, memahami hal-hal atau hukum-hukum yang berhubungan dengan puasa Ramadan ini. Ya, seperti itu supaya puasa kita benar-benar berkualitas, ya, yang endingnya nanti akan diterima oleh Allah. Ada yang sudah bertanya nih Pak dari Zita Aska kelas 4E. Ya. Pak, 4 perkara apa aja? Mungkin yang tadi ya. Ya. Tadi sudah dijelaskan ada baru dua. Nanti 2 lagi. Ya. Terima kasih, Ustazah ya. Ya, baru 2 tadi saya sampaikan ya. Pertama adalah keikhlasan yang harus kita tanamkan dari awal. Yang kedua adalah kita pahami ilmu atau hukum yang berhubungan dengan puasa. Ya. Yang ketiga itu adalah puasa itu kan tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tidak, tetapi juga menahan hal-hal yang lain juga seperti pembicaraan omongan kita, ya kan? Termasuk tangan kita, anggota tubuh kita, kaki kita, telinga kita, apalagi mata kita, ya, perut kita, ini kita jaga juga dari hal-hal yang tidak benar. Kalau hanya menahan makan dan minum saja, Allah butuh. Yang lebih ditekankan lagi, kalau kita hanya berpuasa tapi hanya menahan makan dan minum saja, tentunya terus tidak memperhatikan anggota tubuh yang lain untuk berpuasa juga. Nah, ada 5 perkara, ya. Ada 5 hal perkara yang bisa merusakkan atau mengurangi bahkan bisa menghilangkan pahala puasa kita. Satu asya'ah tuhbitu shaum, 5 perkara yang bisa merusakkan, menghilangkan, mengurangi puasa. Pertama adalah al-kidhbu, goroh, dusta, bohong. Bohong juga bisa menghilangkan atau mengurangi pahala puasa kita. Pertama. Yang kedua, wal ghibah. Ghibah itu bahasa sederhananya adalah ngomongin temannya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, ya. Seperti apa yang tidak langsung, seperti ghibah secara digital, di WhatsApp, di grup ngomongin siapa ke temannya lain sehingga didengar oleh banyak orang. Ini luar biasa dosanya. Pahala kasihan ya yang berpuasa tapi pahalanya tidak dapat. Berpuasa tapi pahalanya tidak dapat atau sia-sia.
Iya, hibah tadi. Ya. Yang ketiga adalah namimah, domba. Allah nih, orang yang tadinya akur, baik-baik saja, karena ada pihak ketiga yang ngompor-ngomporin, sehingga jadi saling mencurigai, saling bermusuhan. Nah, ini namanya mengadu domba. Ini juga bisa merusak, menghilangkan pahala. Yang ketiga. Yang keempat adalah melihat handphone ya, yang sering di rumah tuh ya. Jangan sampai melihat mata kita ini hal-hal yang mengundang nafsu kita, mengundang syahwat kita dan sebagainya. Yang kelimanya adalah sumpah palsu. Nah, sumpah palsu, melihat dengan syahwat, berdusta atau berbohong, ya adu domba, ghibah ini bisa menghilangkan. Itu yang ketiga. Makanya kalau puasa kita diterima supaya bisa diterima oleh Allah, bisa mengikhlas, memahami ilmunya, ya juga jangan hanya menahan makan dan minum saja, tapi juga anggota tubuh kita juga berpuasa. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, ya, itu adalah puasa tapi bermalas-malasan. Dengan cara tidur-tiduran. Iya, puasa dia jadi gini. Dia tidak memahami atau menyadari bahwa Ramadan itu tidak hanya bulan puasa saja, tetapi bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Siapa orang yang melakukan amal kebaikan akan ditingkatkan pahalanya, dilipat gandakan oleh Allah. Dan orang tersebut tidak memahami itu. Padahal ya, ada Lailatul Qadar di sana yang siapa orang yang beramal saat itu tadi lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada. Masya Allah ya. Jadi yang keempat tadi adalah orang yang berpuasa, ini ya, orang yang kejebak, yang terperangkap, tertipu ya oleh puasa. Jadi golongan yang keempat ini adalah mereka berpuasa, ya, tetapi tidak taraweh malamnya, tidak tilawah, tidak tadarusan, ya, tidak bersedekah, tidak membuat takjil buat orang banyak. Nah, bagi mereka, ya, jadi mereka berpuasa hanya apa istilahnya? Hanya berpuasa di siang hari, sementara malam hari dia pesta pora makan. Bagi mereka puasa adalah hanya perpindahan jam makan. Perpindahan jam makan. Sementara buka puasa adalah ajang balas dendam karena siang harinya menahan. Jangan sampai kita terperangkap oleh orang yang berpuasa tapi apa hanya bermalas-malasan. Sebenarnya bermalas-malasan dalam arti begini, kalau memang daripada berbuat maksiat, berghibah, lebih baik istirahat, itu boleh. Aja daripada maksiat. Ya. Tetapi kalau mampu, ya jangan hanya tidur saja dari pagi sampai zuhur, sholat sebentar tidur lagi sampai sore asar, sholat sebentar terus tidur lagi. Itu ya seperti itu, kurang maksimal ibadahnya. Makanya kalau memang mampu untuk melatih tilawah misalkan bantu orang tua atau yang lain, berusaha silakan. Tapi kalau memang tidak mampu dan seandainya berjaga atau tidak itu mengundang maksiat, ngomongin orang lain, ya itu lebih baik mendingan tidur malah menjaga karena membuat sesuatu yang itu diantaranya ya 4 hal yang bisa menjebak kita kalau kita kurang hati-hati sehingga puasa kita sia-sia atau bahkan tidak berhasil. Baik Pak Ustadz, nih kayaknya udah ada yang banyak yang nanya nih. Iya, coba boleh. Ya, Miss lihat adakah dari pertanyaan mana, lain? berapa sih Ini dari Ahmad Zidan Fakih. Bagaimana puasanya bila lupa sholat zuhur karena ketiduran? Nah, oke, ya. Jadi berarti berdosa. Dosa karena meninggalkan sholat. Ya. Kalau puasa gimana? Tetap sah. Puasa tetap sah karena meninggalkan sholat itu tidak membatalkan puasa. Artinya kalau sholatnya karena ketiduran ya, misalkan jam 10 tidur ya, atau bangun-bangun jam 3 atau asar, kan ada jam 3. Nah, seperti itu. Puasa tetap sah, tetapi dosa karena meninggalkan. Nah, supaya tidak kelewat sholatnya ya bisa datang sama ayah atau bunda atau kakak untuk mengingatkan atau membangunkan. Atau kalau punya handphone bisa kita setel alarm di jam sholat zuhur jam 12 bunyi, kita jadi terbangun supaya bisa mengerjakan.
Kalau bisa semuanya di alarm ya Pak ya, asar Iya. juga Iya. kalau misalnya Iya. tiduran juga tuh. Waktu sahur juga Heeh. kita setel siapin alarm supaya ya sahur kita juga bisa bangun, kita bisa makan. Ada lagi, Miss Dia? Ya, ini Lain. dari Nadia Farhana, kelas 2C. Pak, selain orang Islam boleh puasa? Jadi sesuai dengan ayat yang tadi disampaikan ya, wahai orang-orang yang beriman. Iman, saudara ya. Telah diwajibkan kamu berpuasa. Jadi yang tidak beriman tidak hai. Kata tadi wahai orang-orang yang beriman. Kalau yang tidak beriman tidak diwajibkan puasa. Iya. Tidak diwajibkan berpuasa. Nah, bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang beriman? Nah, ini kita juga harus tahu supaya kita lebih luas lagi pemahaman kita tentang agama kita ya. Jadi ada ciri-ciri orang yang beriman, tanda-tandanya. Ada ciri-ciri orang yang bertakwa. Wah, banyak sekali ya. Di antara orang yang beriman itu di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4 dikatakan bersama innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara tanda-tanda orang yang beriman pertama adalah selalu mengingat Allah. Orang yang beriman pasti selalu mengingat Allah. Ya. Apapun kondisinya, selalu mengingat Allah. Dimanapun berada, selalu mengingat Allah. Bahkan justru dengan seringnya mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Allah bidzikrillah kita. Ya. Dengan berzikir, hati kita menjadi tenang. Jadi yang pertama adalah orang yang beriman adalah selalu mengingat Allah. Apapun profesinya, atau pekerjaannya, atas Allah dalam hatinya, insya Allah tidak ngawur hidupnya ini. Insya Allah tidak akan sembrono. Insya Allah tidak akan asal-asalan. Karena ada Allah yang mengawasi. Diberi petunjuk ya? Ada petunjuk dari Allah. Allah mengawasi gerak langkahnya. Ya, oh nggak boleh langsung berhenti. Oh ini boleh dikerjakan dan sebagainya. Kenapa? Ada Allah tadi. Merasa diawasi. Nah itu orang yang lalu mengingat Allah yang pertama. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayatnya, selalu apa? Bertambah imannya. Bertambah imannya. Baik, ayat ada dua. Ada ayat yang berupa qauliyah atau ayat yang berupa Al-Qur'an ya, itu kan ayat Allah ya. Ada juga ayat yang berupa kauniyah. Peristiwa alam semesta ini itu kan tanda adanya Allah juga. Tanda kuasanya Allah juga ya. Nah, itu yang kedua, bertambah keimanan pada Allah. Yang ketiga, orang yang beriman pasti bertawakal pada Allah. Apa itu tawakal? Memasrahkan segala urusannya pada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha. Jadi salah kalau belum berusaha udah pasrah. Salah. Tawakal yang betul adalah berusaha dengan kemampuan semaksimal mungkin. Setelah berusaha dengan maksimal baru memohon pasrah pada Allah Subhanahu. Sebagai contoh kecil, misalkan kita dari rumah mau pergi ke Indomaret atau Alfamart atau Alfamidi atau pasar yang lainnya, kita bawa sepeda motor. Kalau kita naik ke sepeda motor sampai di parkiran kita langsung turun, langsung ke dalam sementara kita nggak ada kunci kita, langsung ke dalam. Kenapa kamu tidak mengambil kunci motor kamu? Saya pasrah sama Allah sajalah. Ini yang keliru. Keliru karena belum ada upaya. Berusaha. Berusaha mestinya sampai di parkiran Indomaret itu kunci di stang dikunci dulu, diambil kunci ditutup. Nah, baru dalam insya Allah. Kenapa? Udah ada upaya untuk menyelamatkan, menjaga daripada motor. Itu yang ingat. Jadi intinya adalah bertawakal kepada Allah. Terus apalagi ciri orang beriman itu? Yuqimuna shalah. Yaitu apa? Mendirikan sholat, bukan hanya mengerjakan. Kalau mengerjakan ya bisa ngambil lalu, ini mendirikan. Jadi kalau namanya mendirikan berarti ada pondasi yang harus kuat. Ibarat kita membuat rumah, pastilah kita membuat pondasi terlebih dahulu. Tidak mungkin kita membuat rumah yang bagus, tiang yang bagus, yang tinggi, tapi pondasinya rapuh. Jadi mendirikan artinya apa? Mendirikan sholat artinya kita perhatikan juga mengenai bersucinya dari awal ya, suci, wudunya bagaimana ya, atau tayamumnya bagaimana harus perhatikan supaya sholat kita benar-benar sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat ini adalah bagian yang akan dimintai pertanggungjawaban. Orang tidak punya tangan masih hidup, betul? Orang masih tidak punya kaki masih hidup, tapi kalau orang tidak punya kepala, ya
Sholat, ya, as-sholatu fil ibadah karroksi fil jasad. Sholat dalam hal ibadah itu ibaratkan seperti tubuh, kepala dalam tubuh. Kalau kita nggak punya kepala, sudah selesai. Tapi kalau hanya nggak punya tangan, ini masih. Nah, seperti pentingnya sholat. Yang keempat, yang kelimanya ciri orang beriman adalah wa mimma yunfiqun, memberikan rezekinya, meninfakkan hartanya sebagai hartanya dari Allah. Tidak hanya menginfakkan, mensedekahkan, karena beda antara infak dan sedekah. Kalau di umum, infak biasanya berupa harta, ya, bisa berupa ke orang, bisa ke lembaga. Kalau sedekah itu lebih luas lagi daripada infak. Sedekah bisa berupa senyuman. Senyum kita kepada saudara kita, tapi itu sedekah juga. Intinya senyum yang tulus, bukan senyum yang palsu. Paksakan ya, Pak. Sedekah juga. Nah, itulah di antara beberapa tanda-tanda orang yang beriman. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk menjawab tadi Ahmad tadi ya. Tidak. Selanjutnya silakan kalau ada yang mau tanyakan. Satu lagi lagi ya, untuk dari Syifa kelas 3D. Kelas 3D. Ustadz, apakah ada tanda bahwa puasa kita telah diterima? Tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama ya, ini ada sedikit berhubungan dengan hikmah. Puasa, ya. Jadi puasa itu kan apa namanya, mengekang ya, menahan hawa nafsu kita ya. Tidak hanya menahan makan dan minum saja, tapi menahan nafsu kita atau mengendalikan nafsu kita. Kalau dipotong nggak bisa, tapi harus dikendalikan. Jadi nafsu harus di bawah akal. Akal jangan sampai dikendalikan oleh nafsu. Kebalik, kalau orang akalnya di bawah, nafsu di atas, itu bahaya. Nafsu yang di bawah, akal yang lebih tinggi, yang nanti mengendalikan nafsu. Nah, ketika kita berpuasa, itu kan mengendalikan ngomong yang tidak pantas tidak dilarang. Mendengarkan yang tidak baik nggak jadi. Ya. Bahkan justru orang yang cerdas, orang yang al-kaisu man dana nafsahu wa alima lima badana. Ya, orang yang cerdas adalah orang yang nilainya bagus, yang bisa mengendalikan nafsunya, bisa menahan nafsunya dan mengisi hari-harinya dengan amal kebaikan untuk bekal kehidupan setelah itu orang yang cerdas. Nah, kembali ke pertanyaan tadi bahwa tanda-tanda orang yang diterima puasanya ini. Biasanya orang yang diterima oleh puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, hatinya akan lembut. Banyak kasih sayangnya kepada orang-orang. Pertama, ya. Yang kedua, orang yang diterima puasanya itu biasanya setelah selesai Ramadan, bulan Syawal, bulan berikutnya itu semakin baik, semakin tambah kebaikannya, semakin tambah ibadahnya, semakin peka terhadap lingkungan, semakin peka terhadap sesama manusia. Ya. Karena banyak sekali ya contoh-contoh orang di luar sana yang mungkin bahkan tidak makan hanya sekali atau hanya 2 kali, ya. Sementara kita bisa 2 kali, bisa ngemil juga bahkan ya. Kalau mereka hanya makan pokoknya aja, pagi, siang, sore tidak makan dan sebagainya. Makanya dengan berpuasa kita jadi rendah hati, jadi bisa merasakan apa yang orang lain rasakan ketika itu diantaranya ya. Jadi Pak ulangi sekali lagi bahwa tanda diterimanya puasa kita pertama apa namanya, ibadah kita semakin meningkat setelah selesai Ramadan. Kebaikan kita meningkat. Yang kedua, hati kita makin lembut, bisa peka terhadap sesama. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz Ali untuk tausiahnya. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Ustadz Ali bisa bermanfaat buat kita semua ya, soli-solinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Miss juga meminta maaf, mungkin ada pertanyaan yang tidak disampaikan dari Miss ya, bisa nanti langsung disampaikan aja. Di sekolah ya, boleh, ada boleh. masalah ya. Kalau memang ada yang bertanya tentang puasa, ya, silakan. Hari Senin masih masuk kan ya? Iya. Atau Selasa sorenya kita bubur boleh. Boleh, langsung temui Insya Allah. saja ke Nanti kalau Ustadz Ali. Pak Ali bisa jawab, kamu jawab. Kalau tidak, kalau kita kitabnya saya sampaikan. Iya. Oh iya, jangan lupa teman-teman semua untuk podcast besok hari Sabtu pukul 9 sampai pukul 10 pagi ya. Iya, jangan lupa untuk mengikuti acara podcast selanjutnya ya, Miss. Iya. Podcast selanjutnya besok pukul pukul di sore hari ya, Miss ya. Ya, Di sore hari.
Jangan lupa Jangan ya. lupa ya teman-teman semua. Ya, kami Miss Dia dan juga Miss Saya Miss Norma Dina mohon dengan maaf. Ustadz Iya. Ali. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk semuanya. Mari kita akhiri podcast hari ini dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam.